Oke, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan sesi hari ini. Bagaimana apa yang saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, adik-adik bahwa kita pada pertemuan ini akan membahas satu topik bahasan dari mata kuliah statistik. Statistik ini itu dengan topik bahasannya kita akan mendiskusikan yang menyangkut struktur rangka batang. Bagaimana adik-adik ketahui bahwa memang ada beberapa sub bahasan pada mata kuliah ini, yaitu salah satunya adalah apa yang adik-adik bisa lihat ini, yaitu analysis of trust structure. Analysis of trust structure ini yaitu yang pertama adalah kita ingin mengetahui atau membahas beberapa pengertian-pengertian yang menyangkut dari beberapa analisis atau bentuk rangka yang memang sering kita jumpai di beberapa konstruksi, baik itu adalah pada konstruksi bangunan sendiri maupun rangka-rangka yang berbentuk struktur, baik pada jembatan maupun pada rangka-rangka untuk pembuatan bangunan gudang ya. Biasanya kita sebut dengan bangunan gudang. Kemudian kita juga akan sedikit berdiskusi tentang beberapa bentuk-bentuk konstruksi yang lazim kita temui di beberapa tempat ya, khususnya memang di Indonesia juga memang bentuk-bentuk semacam ini sudah banyak dikembangkan, utamanya untuk di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa itu banyak kita lihat bentuk-bentuk truss ya, truss structure yang seperti yang ada dilihat ini, itu dibuat dalam bentuk rangka yang memang diperuntukkan untuk bangunan-bangunan sipil yang membutuhkan bentang-bentang panjang. Jadi umumnya truss structure ini dipakai pada bentuk-bentuk bangunan struktur yang memang diperuntukkan sebagai tempat di mana kita memerlukan ruang yang cukup besar di dalamnya, sehingga memang tidak memerlukan tiang-tiang penyangga yang terlalu banyak seperti kita lihat pada bentuk-bentuk struktur beton ya, konvensional yang banyak kita jumpai ini dengan bentang-bentang pendek saja, sehingga memang dikembangkan suatu metode analisis gaya batang ini yang memungkinkan kita untuk mendapatkan struktur suatu komposit bangunan itu yang memiliki bentang-bentang panjang dan berdiri kokoh. Salah satunya seperti yang kita lihat di pada gambar pada slide ini. Kemudian ada lagi beberapa macam bentuk yang kita gunakan. Ini kita lihat dari tampak sampingnya ini adalah suatu truss structure yang konstruksi pabrik ya. Mungkin kalau kita di Sulawesi ini masih cukup jarang kita temui, tapi kalau di Pulau Jawa bahkan di negara-negara Asia lainnya ini sudah dikembangkan dengan teknologi menggunakan truss structure ini dipakai untuk berbagai macam keperluan-keperluan, khususnya yang menyangkut saya katakan tadi itu, kita ingin menginginkan suatu konstruksi dengan bentang-bentang besar ya, bentang panjang, sehingga memang kecukupan ruang di dalamnya bisa kita penuhi dengan menggunakan konstruksi tersebut. Kemudian ini juga ada beberapa truss structure yang bisa kita jumpai itu di negara kita juga. Ini biasa dibuat pada daerah-daerah pelintasan kereta api, itu di daerah Jawa Barat ya, menghubungkan antara Bandung dan Jakarta, itu sekarang sudah dikembangkan juga suatu bentuk structure ini dipakai tiang-tiang penyangga ya, yang terbuat dari baja. Baja ini terbuat dari baja, ini menjadi penjaga yang cukup berdiri kokoh ya, dipakai dengan memang diperuntukkan
bentuk strukturnya ini memang dibuat menjulang dan itu berdiri kokoh. Keperluan dari struktur ini biasanya kita gunakan untuk suatu konstruksi yang memerlukan beban yang besar ya, yang misalnya untuk pelintasan kereta api maupun jembatan-jembatan dengan bentang panjang. Kemudian ada sekalian, ada lagi, saya dapatkan ada beberapa lagi bentuk struktur jembatannya. Ini salah satu struktur juga pada bentang jembatan yang memang memiliki bentuk konstruksi yang cukup kokoh ya. Ini sebentar nanti akan kita bahas bersama bagaimana elemen-elemen komponen konstruksi ini dibentuk. Saya baru sekalian ini mengetahui bagaimana sebenarnya bentuk wujud daripada apa yang disebut dengan truss structure itu di berbagai tempat di negara kita ini. Ya, kemudian ini juga salah satu bentuk truss structure yang digunakan pada beberapa bandara. Kalau kita lihat di beberapa tempat di bandara-bandara besar di Indonesia itu juga sudah banyak mengembangkan truss structure ini dipakai sebagai konstruksi kuda-kuda ya, penyangga atap ya, penyangga atap yang tujuan dengan memiliki bentang-bentang panjang ya. Kita bisa lihat sendiri itu di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ya di Makassar itu sudah menggunakan juga truss structure. Juga di Palu bahkan sementara setelah pasca gempa ini sekarang lagi di rehabilitasi dengan menggunakan juga bentuk truss structure ini di beberapa tempat ya. Bahkan di Soekarno Hatta kita lihat sendiri di Cengkareng itu hampir seluruh bentuk konstruksi atap penyangga atap ya daripada bandara ya, khususnya terminal-terminal ya yang menyebut dengan pengamanan itu menggunakan truss structure ini dipakai dari bahan-bahan dari struktur baja. Kemudian ada ya kita coba sedikit mengulas bagaimana sebenarnya analisis dari truss structure itu kalau kita definisikan ya. Ya, definisi struktur sendiri itu adalah struktur rangka batang itu yang terdiri dari elemen-elemen batang di mana ujung-ujungnya tadi itu ya dihubungkan pada suatu titik dengan hubungan sendi. Jadi ada beberapa elemen-elemen batang ya. Elemen-elemen batang itu nanti dipisah-pisah kemudian dihubungkan pada suatu titik yang disebut dengan titik sendi atau juga kita menyebutkan dengan titik buhul ya. Ini direncanakan untuk menerima beban yang cukup besar. Jadi beban-beban yang akan diterima untuk elemen-elemen struktur ini beban-beban yang cukup besar ya, dan memang cukup besar dan berat ya, itu bahkan lebih berat dari berat sendiri dari benda itu ya. Jadi titik beratnya itu bekerja pada titik-titik hubungnya itu. Kemudian yang kedua, jadi plan truss sendiri itu adalah struktur rangka batang yang terletak pada satu bidang. Jadi ada lagi yang duduk pada satu bidang. Itu pada kondisi-kondisi tertentu untuk rangka itu ini juga memerlukan perletakan khusus ya, yang memang kita sudah desain sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antar elemen biasanya menggunakan baut atau trussed plate ya, ini hubungan antar elemen ini biasanya digunakan baut atau trussed. Jadi banyak cara ya untuk menghubungkan antara elemen ini bisa menjadi bahan kesatuan struktur. Banyak menggunakan baut, umumnya menggunakan baut, tapi ada juga menggunakan konstruksi lain. Bisa juga pada facet plate itu menggunakan baut yang memang sudah didesain khusus atau bentuk plate yang memang diperuntukkan untuk itu. Umumnya memang banyak menggunakan plate ya, ketimbang kita menggunakan hubungan antara elemen itu menggunakan elemen las. Ada beberapa untuk bangunan-bangunan sederhana juga menggunakan las, tapi untuk bangunan-bangunan yang memiliki struktur dengan menerima beban yang berat itu umumnya itu digunakan elemen-elemen penghubung struktur itu menggunakan baut ya umumnya. Jadi baut yang memang sudah direncanakan dengan facet plate gitu ya. Ya, kemudian adik-adik, ya ini kira-kira gambar dari apa yang saya katakan tadi. Jadi itu merupakan elemen-elemen yang penghubung yang penghubungnya ada penghubungnya itu yang kita sebut dengan truss plate tadi itu. Ini adalah contoh-contoh kalau ingin kita menggunakan baut. Jadi pada titik-titik sambung
titik-titik sambung atau titik-titik buhul yang seperti yang ada dilihat ini umumnya ini menggunakan truss plat ya. Truss plat itu jadi baut memang menggunakan baut yang sudah difabrikasi. Jadi ini sudah difabrikasi. Jadi elemen-elemen struktur ini jadi tinggal pada saat kita memfabrikasi ini kita tinggal menyambung saja. Menyambung beberapa elemen struktur itu menjadi satu kesatuan dengan beberapa bentuk rangka sesuai apa yang sudah kita rencanakan. Jadi beberapa rangka yang memang sudah kita peruntukannya untuk apa, dan ini memang diperuntukkan untuk elemen-elemen yang mendukung beban yang cukup berat ya. Seperti apalagi kalau untuk pelintasan rel kereta api seperti semacamnya ya. Ya, jadi ini juga saya akan perlihatkan juga ini adalah komponen TP of trust structure ini pada bangunan-bangunan pada umumnya ya, pada bangunan-bangunan atap yang bangunan-bangunan sederhana. Tadi saya katakan tadi memang beban atap yang bekerja pada truss itu memang mempunyai fungsi masing-masing ya. Jadi mempunyai fungsi masing-masing seperti kalau kita menganalisis beban atap yang bekerja pada truss itu memang awalnya dari atap kemudian kita teruskan melalui gording ya. Ada gording. Ini bisa kelihatan ini adalah plat komponen gording ya. Rangka atap itu yang ditumpuk oleh beberapa kolom ya, kolom atau tiang ini yang berbentuk vertikal ya. Kolom-kolom vertikal ini akan menghubungkan antara beban-beban yang bekerja pada atap melalui gording ya, atau parlin ya, parlin gording ini kemudian diteruskan kepada kolom sampai nanti kepada pondasi ya, pada konstruksi pondasi. Jadi memang bagian-bagian ini memang sudah direncanakan dan didesain khusus ya untuk bangunan-bangunan yang digunakan pada umumnya. Ya, kemudian adik-adik kita lagi akan sedikit mendiskusikan yaitu menyangkut masih pada structure itu bentuk-bentuk truss pada umumnya. Yaitu ada beberapa bentuk truss pada umumnya itu yang pertama adalah skirt course ya. Jadi skirt course ini juga ya tadi ada beberapa contohnya tadi sudah saya perlihatkan gambar-gambarnya. Jadi ada juga bentuk truss yang bentuk hook, ada yang bentuk frame, ada yang berbentuk fan, ada bentuk flange, ada combat fan, ada waren ya, ada sawtooth, ada bowstring, ada three high edge ya, terkait edge itu. Itu ada beberapa bentuk-bentuk daripada truss pada umumnya. Tadi ada komponen-komponen yang saya sudah jelaskan tadi itu. Ini cuma bentuk-bentuknya saja ini. Jadi mungkin ada yang berbentuk pelengkung ya. Itu yang mungkin keragamannya yang banyak kita jumpai di beberapa tempat ya. Memang kalau di negara kita memang masih jarang kita temui bentuk-bentuk yang umumnya begini. Ini dari negara-negara Eropa ya yang sudah lebih dahulu mengembangkan bentuk struktur ini. Ya, kemudian adik-adik ya ini adalah contoh-contoh bentuk-bentuk yang pada umumnya itu apa dari para kirsat bentuknya adalah ini, bentuk hook adalah ini, combat fin, ada werin, nah, ini bentuknya ya, ya ada yang bentuk front, ada macam-macam ya bentuknya ini. Ini yang berbentuk pelengkung ya, ada bentuk front, ini macam-macam bentuk konstruksi. Yang umum kita jumpai sebenarnya adalah bentuk yang ini ya, bentuk front ini ya, yang banyak kita gunakan untuk rumah-rumah sederhana. Dan ada lagi yang untuk bangunan-bangunan yang membentuk pelengkung ya, bentuk-bentuk keras, bentuk pelengkung ini atau braving ini, ya itu yang baru kita jumpai juga di beberapa tempat. Ya, ada lagi yang common types of process ini ya. Jadi ini common types. Jadi ini memang ada yang beberapa tipe konstruksi itu untuk jembatan itu yang memang kita datangkan ya, kita datang atau yang sudah terfabrikasi. Kemudian break truss ini beban ini pengertiannya adalah beban diteruskan dari lantai kendaraan ke struktur rangka melalui sistem lantai yang terdiri dari balok memanjang dan balok melintang yang ditumpuk pada dua buah struktur rangka batang yang paralel. Jadi ini adalah common types ya. Jadi tipe-tipe of truss itu yang
biasanya diperuntukkan untuk beberapa konstruksi jembatan. Ya. Kemudian bagian atas rangka batang itu dihubungkan dengan lateral bracing ya. Bagian atas jembatan itu, ya ini contohnya ini lateral bracing ini. Bagian-bagian atasnya itu adalah disebut dengan top lateral bracing, ada yang kita sebut dengan sway bracing, ada portal bracing, ya. Jadi ini bagian-bagian atas ini yang disebut portal bracing itu yang ditempatkan pada arah membelah bentang ya. Ya, kemudian top ini disebut pada bagian sisi atas yang arahnya memanjang searah dengan bentuk teras jembatan itu. Yang top lateral tinggi itu ya. Ini kira-kira gambar detailnya. Ini adalah gambar komponen bangunan struktur jembatan yang kita datangkan ya. Jadi untuk jembatan menggunakan struktur menggunakan rangka baja ya. Kemudian ini lagi contohnya ya, ini bentuk-bentuk yang sudah terpasang ya, ini bentuk-bentuk jembatan structure yang sudah terpasang ya, yang dipakai memang pada beberapa tempat ya. Dan ini berdiri kokoh ya, berdiri kokoh. Ya, kemudian adik-adik lagi analisis, masih kita bahas analisis structure ini. Ya, jadi yang saya katakan tadi itu ada common tip shaft truss ini, itu yang pertama adalah untuk break truss ya. Itu terdiri dari Pratt, Hope, Warren, Parker, Bitumen Parts, Subdivide Warren, dan Keys truss. Keys truss ya, jadi ini adalah common tips ya, tips dari truss structure itu ya. Jadi ini ada yang memang diperuntukkan untuk memang khusus jembatan yang menggunakan rangka daripada truss structure ini ya. Ini bentuk-bentuknya. Ya, ya ini kira-kira gambarannya tipe-tipe yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa tipe memang yang banyak. Ini adalah gambaran-gambaran yang banyak kita jumpai untuk bangunan-bangunan truss structure khususnya pada rangka-rangka batang untuk konstruksi jembatan ya. Konstruksi jembatan. Coba kita lihat sedikit. Ini adalah gambar animasi yang kami buat. Bagaimana proses fabrikasi atau itu dilakukan di beberapa tempat itu ya. Ya, jadi mungkin coba ada sedikit kita sedikit akan bahas ya bagaimana gaya-gaya yang bekerja atau determinant of columnar truss ini itu pada beberapa tipe rangka ya. Ya, kita sebut ini adalah determinant ya, determinant of coplanar truss ya. Ya, jadi ini adalah yang pertama ini R sama dengan 3. Ya, kemudian M sama dengan R ditambah M sama dengan 2J. J sendiri adalah 4 sama dengan 4 ya. Ya, di mana bentuk-bentuknya itu. Jadi M ini merupakan cara bentang ya. Ya. R sendiri adalah jari-jari terasnya. R-nya ya ini jari-jari terasnya. J ini adalah ketinggian teras. Jadi sehingga M itu sama dengan 5, R ditambah M sama dengan 2J. Ya. Jadi dua kali tinggi ya, 2 kali tinggi daripada bentuk-bentuk yang itu adalah persamaan rumus yang kita gunakan untuk menentukan determinants of corplanar trusses ini. Ya, kemudian masih lagi menyangkut dengan bentuk-bentuk konstruksi yang lain. Jadi ini adalah determinantnya sama dengan yang tadi itu R sama dengan 4, M 10, R ditambah M sama dengan 2J. J sendiri itu adalah ketinggian dari teras ya. Ya. R adalah jari-jari daripada bentuk teras yang bentuk segitiga ini ya. Kemudian M itu adalah 10, ini adalah 2 kali bentang ini ditambah R-nya, R4 ditambah M10 sama dengan 2J. Sama dengan 2J. Ya, kemudian ada sekalian, ini adalah beberapa bentuk, ini sama ya, bentuk-bentuk persamaannya sama. Jadi
minatnya sih juga sama bentuknya, cuma mungkin berbeda-beda bentuk konstruksinya ya. Ini adalah bentuk A, bentuk B, ya sama bentuk-bentuk konstruksi saja yang berbeda-beda. Ya, kemudian juga pada pembahasan analisis of trust structure ini kita juga mengenal adanya stability of coplanar truss. Jadi stabilitas yang bekerja pada coplanar truss ya. Jadi ini kita ingin mengetahui, ingin memastikan bahwa betul-betul konstruksi yang kita buat ini, yang kita rencanakan ini mempunyai nilai stabilitas yang cukup bagus ya. Ini adalah bentang dari A ke bentang B ya, dihubungkan oleh beberapa bentuk jenis coplanar trusses ini. Ini sama ya, untuk jadi persamaannya juga sama dengan yang saya sampaikan. Ya, sama dengan yang saya sampaikan. Ini adalah bentuk-bentuknya. Ya, ya ini masih sama ya, ini bentuk-bentuknya. Ya, kemudian coba kita masuk ke classification of coplanar truss ya. Ya, jadi ini klasifikasi of coplanar truss itu yang pertama adalah simple truss. Kemudian yang compound truss. Ya, compound truss ini, kemudian yang complex truss. Ini adalah bentuk klasifikasi of bank, either simple of compound ya. Compound ya. Ini adalah bentuk-bentuk klasifikasi dari coplanar truss ya. Jadi ada beberapa bentuk klasifikasinya yang sering jumpai di mana-mana ya. Ya ini bentuk simple truss, ini yang compound truss. Jadi simple truss dan compound truss tadi. Nah, kemudian ini truss bars ya, ini simple truss. Oke, ini saya kira penjelasan-penjelasan yang menyangkut dengan beberapa bentuk struktur konstruksi ya. Coba kita menyajikan beberapa bentuk gaya-gaya yang bekerja pada truss tersebut ya. Salah satu metode yang kita gunakan untuk mengetahui berapa gaya yang bekerja pada truss itu, yaitu dengan yang pertama dengan menggunakan cara grafis ya. Kita juga mengenalnya dengan Cremona grafis seperti yang ada lihat ini. Ini adalah bentuk analisis gaya batang dengan menggunakan metode Cremona grafis ya. Ini Cremona grafis. Kita menggunakan beban ini merupakan elemen-elemen struktur yang kita buat dengan menggunakan skala-skala persamaan dalam bentuk grafis ya. Jadi skala-skala persamaan yang kita hubungkan merupakan satu kesatuan analisis gaya yang bekerja pada suatu bentuk konstruksi. Ya, kita lanjut ya, ini adalah beberapa contoh bentuk konstruksi yang kita ingin mengetahui seberapa besar gaya batang yang bekerja pada bentuk konstruksi tersebut. Kemudian yang langkah pertama itu kita memberikan nomor daripada semua batang yang akan kita analisis itu kita beri nomor. Kita menyebutnya dengan nomor batangnya. Ini simbol-simbol ini bisa kita tentukan sendiri adik-adik sekalian. Nomor batang A1 dan A2, 3, 4, kemudian B1 dan seterusnya. Kita beri simbol nomor dan kita beri nomor batangnya A1 sampai 4, B1, B2, B3, B4, ya, T1, T2, T3, D1 dan D2. Ya. Dan itu nomor batang. Kemudian kita ingin mengetahui berapa sih gaya batang yang bekerja pada struktur tersebut. Ya, ini yang pertama adalah tadi yang sudah kita tabalkan tadi itu. Ini adalah menganalisis gaya batang itu dengan mengetahui dulu seberapa besar reaksi beban yang bekerja pada kedua titik, ya, baik pada tumpuan A maupun tumpuan B.